kita sampai ya dibubarkan, digerebek gitu dengan oleh aparat, juga dengan beberapa yang mengaku masyarakat terhadap agenda kita itu ditolak. Pesta babi ini harus dimaknai sebagai bagian dari dimensi evaluasi kebijakan. Tadi kita bicara pada tataran formulasi, yang kedua implementasi. Nah, film ini sebenarnya harus dijadikan sebagai evaluasi atas implementasi kebijakan yang tidak sesuai. Kami masyarakat setempat kami tidak tahu. Kami kaget pagi-pagi kapal sudah ada di pelabuhan kami. Ini hak kami di sini, hak dusun kami, Marga Kuipalo. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Papua, bukan tanah adat dan hutan adat hilang, kami mau hidup di mana? Gereja-gereja di Indonesia mendukung masyarakat adat yang menolak proyek strategis nasional di tanah Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Arki TV, kembali lagi bersama saya Unang Silatang dalam satu program menarik kita, program unggulan kita di Arki TV, Kupas Isu, Kuliti, Fakta, dan Realitas. Nah, kita akan bahas satu isu yang beberapa hari ini di Sumatera Barat cukup viral, yaitu tentang penolakan nobar film Pesta Babi di Sekretariat HMI Sumbawa Barat. Untuk itu hadir bersama kita pihak langsung yang kemarin mengagendakan kegiatan nonton bareng Pesta Babi di Sumbawa Barat, yaitu Ketua Umum HMI Sumbawa Barat, Dinda, atau apa nih saya panggilnya? Dinda ya, oke. Dinda Indra Dwi Herfiansah. Gimana kabar? Sehat. Indra? Sehat ya. Kayaknya agak gelisah ini. Memang ada banyak tekanan-tekanan ya pasca kemarin waktu buat kegiatan nobarnya. Biasa Bang. Biasa kita ya. Sebagai aktivis ini kan sudah sering ditekan. Sering pada posisi tersebut. Oke. Tapi nggak gentar ya atau gimana? Pasca itu semakin solid nggak perjuangan, atau semakin solid nggak hasrat teman-teman atau kader atau teman-teman mahasiswa ini untuk menggali lagi isi dari film itu? Pastinya Bang, karena kita ini kan sebagai bagian dari aktivis mahasiswa, jadi ruang-ruang berpikir dan tradisi diskusi semacam ini kan sudah sangat sering kita lakukan. Apalagi kalau kita lihat di media per hari ini,
jelas dikatakan oleh Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bang Yusri Iza Mahendra, bahwa tidak ada pelarangan terhadap nonton bareng film dokumenter Pesta Babi. Berarti ya pastinya semakin tertantang. Gimana? Semakin tertantang ya. Betul. Oke, baik pemirsa, selain Dinda Indra, di sini juga hadir sosok yang saya yakin dari pemirsa Arki TV itu tidak asing karena ya, beberapa kontennya, konten pribadinya itu sangat sangat berisi tentang telaah-telaah terhadap realitas sosial di Sumbawa Barat. Di sini ada Pak Dokter atau gimana saya panggilnya? Pak Dokter ya. Bang saja. Oke. Simple. Bang Dokter Khairuddin. Biasanya kita manggilnya itu dia guru, tapi di momentum ini di acara kita ini kita ngalir saja. Kalau enaknya manggil Bang, oke, Bang Dokter. Kalau enaknya manggil dia guru ya dipahami lah kan. Itu yang penting adalah ya kita dapat poinnya. Gimana kabar Bang Dokter? Alhamdulillah sehat. Bang Unang Silatang. Kayaknya oh iya pemirsa, sebenarnya kita juga undang beberapa narasumber lain termasuk warga setempat juga kita undang dan teman-teman di TNI juga kita undang. Tapi ya memang tidak berkesempatan. Tapi yang jelas itu tidak meninggalkan atau tidak kita tinggalkan atau abaikan apa yang menjadi poin penting dalam podcast kita pada sore hari ini. Jadi nggak usah khawatir, yang paling penting adalah kita ngerti, kita tahu apa dan bagaimana dari nonton atau film Pesta Babi itu sendiri. Baik, sebelum kita coba telaah ini Mas Indra atau Dinda Indra. Dinda Indra ini kan sudah lebih dulu nonton Pak atau Bang Dokter. Sudah banyak telaah lah pastinya kaitan dengan ya film Pesta Babi ini. Ya sedikit dong bisa spill gimana ceritanya kok kemarin ada ribut-ribut di sekretariat HMI itu gimana? Ya mungkin bisa sedikit cerita juga motifnya buat film atau nonton bareng film ini apa sih? Memang sengaja ya? Baik, sebenarnya ini adalah bagian dari kita merawat gitu ya, tradisi berpikir dan diskusi, terutama di kalangan mahasiswa. Karena kita ini punya fungsi sebagai kontrol sosial. Nah, sehingga ketika kita melihat film dokumenter Pesta Babi ini, memang film ini menyoroti bagaimana deforestasi atau kerusakan alam yang terjadi di tanah Papua. Jadi kita juga sangat menyayangkan begitu. Kemarin kita sampai ya dibubarkan, digerebek gitu dengan oleh aparat, juga dengan beberapa yang mengaku masyarakat terhadap agenda kita itu ditolak. Sebelumnya saya dapat informasi itu harusnya di tempat yang lain sehingga bergeser. Betul Bang. Awalnya rencana kita itu di Robani School. Tetapi karena ada intervensi, bisa saja saya juga menyatakan itu intimidasi terhadap pihak sekolah. Sampai pada hari itu juga terbit surat penolakan dari ketua RT, masyarakat, kemudian ada dari kelurahan juga. Sehingga kami sebagai bagian dari penyelenggara tidak mau ambil resiko dan melibatkan pihak sekolah, sehingga kami bergeser ke sekretariat HMI yang tentu ini kami rasa aman karena rumah kami sendiri begitu. Bisa sedikit cerita. Sebelumnya kan ini sudah pernah, ini kan juga diumumkan di media sosial, kalau nggak salah di media sosial resmi HMI Sumbawa Barat bahwa akan digelar nobar. Nah, ini kan tentu nggak muncul serta-merta. Artinya penolakan-penolakan itu kan itu yang muncul di permukaan bahwa ya teman-teman atau ya malam itu dibubarkan. Ada perjalanan misalnya ya teman-teman khususnya HMI Sumbawa Barat ditekan nggak atau ada intimidasi nggak dari beberapa pihak yang telepon atau apa itu ada nggak?
sejak poster itu kita rilis gitu ya Pak di media resmi HMI cabang Sumbawa Barat, memang sejak malam itu kami juga mendapat laporan dari pihak sekolah gitu, sudah mulai diintai, termasuk kami pribadi juga, saya sebagai ketua umum, dari rilis paginya itu sudah banyak sekali panggilan masuk, pesan masuk, kemudian terutama dari pihak sekolah yang pada saat itu juga mengalami tekanan. Apa pesan-pesan masuk? Kan pastinya baca juga dong. Boleh dong di-spill pesan masuknya apa? Jangan nonton, atau jangan macam-macam, atau lanjutkan, atau seperti apa? Ini kan supaya nggak jadi fitnah kan? Bilangnya ada banyak pesan, tapi nyatanya nggak juga gitu. Ya, pada intinya pesannya bagaimana agenda kita itu tidak dilaksanakan. Narasi-narasinya bagaimana? Jangan nonton, jangan buat, atau gimana narasi-narasinya itu? Ya kurang lebih begitu loh. Oh gitu ya. Wah, ini ngeri nih. Kalau bisa nanti di-spill nanti nomornya. Siap, siap. Tapi nggak usah khawatir pemirsa Arki TV. Kita di sini bukan untuk membuat kegaduhan, itu poinnya. Di sini juga bukan untuk kita memanas-manasi keadaan yang ada. Kita hanya ingin mendudukkan supaya publik kita ini tercerahkan dan tidak mudah terprovokasi. Nah, ini kalau soal bagaimana membaca realitas sosial kita dan bagaimana sih seharusnya kita melihat konteks dengan kondisi sosial kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Di sini ada Bang Dokter. Ini Bang Dokter, gimana ceritanya kalau ada hal seperti itu? Ini fenomena yang kayaknya nggak pernah ya ada di Sumbawa Barat. Nolak-nolak yang begitu. Sumbawa Barat ini kan sangat terbuka yang kita kenal. Bang Dokter lihatnya fenomena penolakan seperti ini, apa yang terjadi sebenarnya? Ya, Bang Unang, semenjak saya mendapat SMS WA ya, WA dari ketum HMI, saya diminta menjadi apa istilahnya? Pembedah film. Oh, Di dalam Bang nobar. Dokter jadi pembedah juga ini. Diminta untuk menjadi pembedah. Dalam pikiran saya yang pertama, sepertinya agenda ini berpotensi dibubarkan oleh oknum-oknum aparat. Pertama, kalau kita kembali ke konteks Sumbawa Barat kita hari ini, masyarakat Samawa atau Sumbawa itu tanda kutip egaliter, dia terbuka. Tapi terbuka itu terbuka pada semua hal. Jadi kalau konteks nonton babi, pesta babi misalnya di daerah lain, ya kita secara egaliter, rasa kuriositas, rasa ingin tahunya cepat. Begitu juga terjadi di aparat misalnya. Kalau di daerah lain tidak terjadi pelarangan, maka tidak terjadi pelarangan. Nah, kalau kembali misalnya pada hukum, selama ini di daerah kita zero konflik, tidak pernah terjadi keributan, tidak pernah terjadi percekcokan, apalagi narasi-narasi yang dibangun oleh oknum hari ini akan terjadi pemecah belah, akan terjadi makar dan sebagainya. Saya rasa jauh lah dari warga Sumbawa Barat. Saya yakin adik-adik mahasiswa kita hari ini, yang kaum intelek ini ya bisa memverifikasi, memfilter narasi-narasi. Itu juga kalau dikatakan bahwa film ini membawa narasi kepentingan politik luar negeri misalnya dalam rangka kolonialisasi di tanah Papua oleh Indonesia, dalam hal ini pendekatan militeristik, ya saya rasa jauh lah. Cuman saya yakin nawaitu dari adik-adik mahasiswa kita ini, film ini nonton bareng, mungkin ingin dibedah dalam berbagai perspektif. Jadi kita akan berbicara konteksnya perspektif sosial, perspektif kebijakan publik, perspektif ekonomi, perspektif hukum, sampai dengan perspektif sejarah misalnya pendekatan. Nah, ini yang saya rasa kalau ada nobar ini dilaksanakan lagi, ya kita berbicara apa saja, sehingga di akhir nonton bareng atau bedah film Pesta Babi ini ada rekomendasi khas Sumbawa Barat kita, sesuai dengan karakteristik masyarakat kita, dan itu mampu menjadi referensi bagi teman-teman warga masyarakat yang tidak menonton, agar informasi yang kita dapat perspektif filmnya dengan rekomendasi apa yang menjadi masukan dari para penonton itu dapat ada take and give pengetahuan di situ, sehingga kita tidak memahami film ini secara setengah-setengah, karena ini saya rasa masalahnya sangat kompleks, Mbak. Saya tangkap poinnya bahwa
oh di kita itu sebenarnya nggak ada sejarah kita nolak-nolak ya nonton bareng ya. Ya apalagi kalau hanya bicara tentang ya diksi babi gitu. Toh juga di kita ini kan ada juga main bayi kan, main babi kan. Ya buru-buru babi kan biasa aja itu sebenarnya. Ya meski hal itu juga tidak meninggalkan apa yang artinya secara kontradiktif itu nggak ada sebenarnya gitu. Hanya memang posisinya perlu ada pendudukan apa sih tujuan untuk kita bisa nonton ini gitu. Karena kan isu yang beredar sekarang ini kan kesana kemari gitu kan. Bahwa ya ini ada pemecah belahan itu poinnya dan kemudian mungkin ya oknum aparat terganggu dengan posisi itu yang sebenarnya ya kalau tadi poinnya berarti ya harusnya pemerintah atau ya aparat buat aja hal yang begini ya harusnya ya, nonton bareng gitu ya, bedah gitu ya, sehingga nanti ada rekomendasi atau gimana itu Bang Dokter harusnya? Ya kita terpancing ya sepertinya di sini terpatri dengan apa yang terjadi di Mataram karena kita masih satu region NTB ya. Nobar yang dilaksanakan di UIN dibubarkan pihak rektorat. Nobar yang dilaksanakan di UNRAM justru wakil rektor 3 yang turun tangan. Nah ini yang kemudian pembacaan kita di Sumatera Barat. Kalau di ibu kota provinsi saja terjadi pembubaran ya kenapa mungkin ini dianggap bahaya. Walaupun Tapi di Universitas Rinjani rektornya buka sekali itu. Karena rektornya aktivis. Aktivis. Siapa rektor? Bang Basri Mulyani. Itu keren itu. Ya karena beliau aktivis. Beliau pendiri LBH NTB ya. Bos saya dulu masih di LBH. Hashtag Bung Basri Mulyani. Ya, ini yang kemudian anggapan oknum aparat kita di sini lain menerjemahkan kekhawatiran tersebut lah yang dibawa ke semua barat. Ya padahal aparat juga belum nonton, teman-teman adik-adik HMI juga belum nonton, masyarakat belum nonton. Akhirnya spekulasi, persepsi-persepsi yang aneh-aneh ini muncul karena apa ya? Karena konten-konten yang didengar lah dari online. Dan para konten-konten kreator yang nasional hari ini ya yang menyuarakan tentang bagaimana seharusnya aparat berlaku kepada mereka yang menyelenggarakan nonton bareng segala macam. Ya saya rasa teman-teman juga belum nonton film ini. Artinya kenapa muncul kekhawatiran ya karena mispersepsi saja. Itu yang terjadi di masyarakat Sumatera Barat, Pak. Tum. Siap. Dinda Ketum atau Dinda Indra. Apa sih yang ingin disampaikan jadi titik poin adanya penolakan nonton bareng itu ke masyarakat kita secara umum ataupun mungkin ke aparat? Tadi kan poinnya hanya disampaikan, kenapa sih melakukan atau menggelar nobar itu kan motifnya ingin memancing ya atau ingin menstimulasi daya kritis. Ya itu biasalah di teman-teman mahasiswa gitu. Tapi kan ini kemudian terjadi hal-hal yang seperti malam itu di mana teman-teman dibubarkan, itu saya pikir ada hal yang ingin disampaikan gitu terhadap masyarakat kita lah. Terus terang Bang, kami juga sangat menyayangkan gitu ya adanya pembubaran yang dilakukan oleh oknum aparat pada malam itu. Karena kami sebagai organisasi resmi yang punya legalitas hukum dan agenda-agenda seperti ini kan sudah sering sekali kita lakukan gitu. Untuk kemudian bagaimana kita mengkaji satu isu. Karena ini juga yang mungkin kami sangat sayangkan. Bagaimana kemudian masyarakat awam menilai. Kan pesta babi ini seringkali dikaitkan pada covernya saja. Mungkin dengan judulnya pesta babi atau dengan covernya ada simbol misionaris segala macam. Tetapi pada poinnya sebenarnya itu tidak menjurus kepada hal-hal yang berbau isu sara, isu agama dan lain sebagainya. Tetapi murni bagaimana film ini menyoroti kehidupan masyarakat adat di tanah Papua. Satu, tadi bilang ini dibubarkan aparat, oknum aparat. Ini yang bubarkan oknum aparat atau warga? Oknum aparat, Bang. Oknum aparat, bukan warga. Bukan. Bukannya informasinya ada warga kan ada RT, ada ketua Memang RT. ada Pak Kaling, ada Pak Ketua RT yang hadir dan beberapa masyarakat. Tetapi ketika kita tanya agendanya juga beliau tidak tahu. Bahkan pengakuan Ketua RT kemarin, tiba-tiba saya ditelepon sama Pak Babinsa katanya kan. Nah sehingga ya itu
real kemarin ketika kita diskusi dengan beliau. Nah, sehingga kami juga kebingungan dan heran kenapa agenda ini itu dibubarkan dan dilarang begitu. Nah, karena ini sempat disinggung tadi, ya, ini kan aparat ya, oknum aparat, dan juga pernah disinggung, tadi juga sempat disinggung bahwa ada yang sudah hubungi ya, atau banyak nomor-nomor yang ngechat ya, atau hubungi Dinda Indra. Ada nggak dari sekian itu yang dari aparat atau pihak-pihak yang merasa terganggu itu langsung? Ada, no? Ada ya. Oke. Tapi itu murni karena sepertinya kalau dari perjalanan yang kita lihat pada saat nonton bareng malam itu, di mana terjadi debat ya, teman-teman mahasiswa bersama alumninya dengan warga atau dengan aparat, saya pikir itu lebih karena miskomunikasi. Itu poinnya. Artinya aparat ataupun juga warga tidak memahami seutuhnya apa sih film ini, materinya apa sih, lebih banyak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tapi itu poinnya ya. Oke, baik pemirsa Arki TV, kita baru saja di sesi pertama. Tadi baru soal penolakan di Sumbawa Barat, khususnya pada malam itu ya di Sekretariat HMI Sumbawa Barat. Apalagi informasinya juga akan ada agenda yang sama di tempat yang lain, kalau nggak salah di beberapa malam ke depan gitu. Jadi kita juga tidak ingin hal itu terjadi gitu. Jadi perlu kita nanti dengarkan di sesi berikutnya tentang apa sih isi dari film ini. Ya, setidaknya ini jadi sinopsis lah, jadi gambaran masyarakat kita agar tidak cepat berkesimpulan untuk menolak dari agenda nonton bareng film Pesta Babi ini. Pemirsa Arki TV, kita kembali lagi di program Kupas Isu, Kuliti Fakta dan Realitas agar tidak menjadi isu belaka. Nah, tadi kita sudah sempat singgung tentang motif atau apa yang terjadi di Malang pada saat agenda nonton bareng teman-teman mahasiswa atau tepatnya teman-teman HMI Sumbawa Barat. Ternyata memang lebih pada miskomunikasi, itu poinnya. Bahwa ya warga atau para pihak ini yang menolak sebenarnya belum nonton juga gitu. Jadi lebih dulu memahami diksi yang cenderung ya mengarah kepada hal yang sifatnya dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya, atau bukan nilai budaya sih, nilai-nilai keagamaan khususnya di kita di Sumbawa Barat. Untuk itu kita perlu tahu nih isi dari film ini apa, supaya ya kita punya gambaran lah. Kalaupun nggak sempat nonton, setidaknya juga kita tidak melarang atau tidak melakukan persekusi. Persekusi dari teman-teman yang mengagendakan untuk nonton bareng. Nah, untuk itu ya di sini kebetulan kedua narasumber kita ini, khususnya Dinda Indra, ini sudah menonton detail film itu. Dinda, ini apa isinya? Film itu apa? Betul nggak ada pesta-pesta pakai babi terus orang apa? Gimana itu ceritanya itu? Jadi terkait dengan pesta babi itu, Pak, memang di sana ada salah satu tradisi adat gitu ya. Ada scene ya yang Ya, menampilkan tradisi menampilkan adat. itu di salah satu suku, namanya suku Muyu, dan itu kaitan dengan film, muatannya itu sebenarnya bagian dari simbol perlawanan. Simbol perlawanan masyarakat adat terhadap kebijakan pemerintah pusat bagaimana mencanangkan proyek strategis nasional atau VSN di sana, yang tentunya ini sangat sekali berdampak pada masyarakat adat. Karena kalau kita lihat ini kan dia menyoroti terkait dengan isu lingkungan, deforestasi atau kerusakan alam, itu hampir 2,5 juta hektar itu habis dibabat atas nama ketahanan pangan atau swasembada pangan. Padahal itu bukan untuk ketahanan pangan. Betul. Tapi untuk apa itu?
Itu untuk biodiesel, Bang. Jadi ya, jadi energi bioetanol, terbarukan. energi terbaru lah ya. Betul. Bioetanol. Eh, ya saya juga sebenarnya sempat nonton juga. Artinya poinnya sebenarnya memang ada buka lahan baru untuk sawah. Tapi kalau kita coba review bagaimana pengakuan warga bahwa ya warga memang dikasih lahan ya, terus kemudian dikasih uang 900.000 untuk kelola lahannya. Tapi itu nggak cukup untuk menghidupi karena memang penghidupan mereka bukan di situ. Kan itu. Nah, ini yang dalam yang diketahui lebih dalam atau dalam kaitan itu bagaimana? Ya ini Bang Dokter dulu nih. Kan isinya tadi sudah disinggung sedikit. Bang Dokter lihatnya bagaimana fakta tadi ya bahwa oh ini sebenarnya ada simbolisasi perlawanan. Pesta babi itu lebih ke simbolisasi perlawanan yang memang itu berangkat dari budaya suku setempat yang itu kemudian mereka jadikan sebagai simbolisasi perlawanan terhadap adanya praktek atau adanya pengalihfungsian kawasan hutan ke proyek strategis nasional untuk kepentingan energi sumber daya terbarukan. Itu bagaimana Bang Dokter melihat praktek ini? Ini kan kita jarang sekali nih ketemu, tapi serta-merta atau kayaknya kita terhenyak ya melihat apa yang ditampilkan dalam film ini gitu. Bahwa oh ini terjadi loh. Itu bagaimana kajian atau pemahaman Pak Dokter atau Bang Dokter melihat itu? Pertanyaannya agak dalam dan agak berat serta kompleks ya pertanyaannya Bang Unang. Saya menjawabnya pakai 3 pendekatan filsafat saja ya. 3 pilar. Pertama, ontologinya apa, terus epistemologinya apa, dan aksiologinya apa. Bicara ontologi, apa sih sebenarnya masalah yang ada di dalam film Pesta Babi ya? Pertama, ini berbicara dampak negatif dari terlaksananya proyek strategi nasional. Ini kalau kita tarik dia menggunakan pendekatan kebijakan publik. Di kebijakan publik itu kan ada 3 dimensi, Bang. Ada dimensi formulasi, ada dimensi implementasi, dan ada dimensi evaluasi. Nah, kalau DPR, eksekutif, legislatif, nyusun perda, perbuk, undang-undang, itu diformulasi. Membuat naskah akademik, membuat hal-hal kajian-kajian, itu di konsep formulasinya. Nah, dalam konteks formulasi ini, apakah PSN melibatkan nggak masyarakat sekitar untuk menyusun bersama, untuk menyuarakan bersama? Karena di dalam kebijakan publik yang ideal itu melibatkan semua stakeholder. Baik itu mereka yang melaksanakan kebijakan maupun mereka yang akan menerima manfaat daripada program yang akan dijalankan. Nah, hari ini kan beberapa kebijakan nasional yang ada di Indonesia hari ini itu bersifat top-down dari atas ke bawah. Pemerintah pusat mengklaim dengan wacana kesejahteraan, dengan memodernisasi, dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air yang selalu dikampanyekan dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dianggap sesuai dengan apa yang dibutuhkan hari ini oleh masyarakat Papua. Nah, inilah pintu masuk masalah kenapa Pesta Babi ini lahir sebagai film karena dampak negatif daripada program strategis nasional. Nah, kalau lihat misalnya pada instrumen dimensi formulasi, ini kan ada masalah. Ada masalah yang dititipkan lewat Undang-Undang Cipta Kerja, yang dititipkan lewat instruksi Presiden, dan lain sebagainya. Sehingga membuka lahan 2.500 hektar. Dan itu biasa di kita. Dan itu dianggap biasa-biasa saja. Sementara ya kita lihat, apakah Papua yang selama ini bergantung dengan alam, tidak bisa lantas realita yang ada di Pulau Jawa dibandingkan dengan kehidupan yang ada di Papua hari ini. Yang sementara Papua sangat bertergantungan dengan alam mereka, dengan tanah adat mereka. Mereka hidup di situ, mereka besar di situ. Nah, yang kedua, formulasi yang sudah disusun dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk perpres, dalam bentuk inpres, dan lain sebagainya, yang kemudian diimplementasikan. Ini yang dalam beberapa teori kebijakan publik, kadang apa yang telah disusun di dalam formulasi itu berbanding tidak lurus dengan implementasi di lapangan. Karena apa yang disusun, naskah akademik, undang-undang, itu terkadang berlawanan dengan implementasinya. Karena apa? Memiliki dinamika yang
berat. Nah, lantas film ini muncul, Bang. Kita kenal ya, Bang Dandi Dwi Laksono itu seorang Jurnalis investigasi ya. Beliau pernah mendapatkan banyak sekali banyak award, penghargaan. ya. Begitu juga dengan Dr. Sipri ya. Dr. Sipri, beliau seorang antropolog yang memang saya tahu bahwa film ini lahir dari keresahan riset beliau tentang antropologi dan sejarah, dikolaborasikan dengan kemampuan investigasi dari Bung Dandi sehingga lahirlah sebuah film Pesta Babi ini. Karena memang ini menurut saya, menurut apa yang saya pahami dari teori kebijakan publik, Pesta Babi ini harus dimaknai sebagai bagian dari dimensi evaluasi kebijakan. Tadi kita bicara pada tataran formulasi, yang kedua implementasi. Nah, film ini sebenarnya harus dijadikan sebagai evaluasi atas implementasi kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat Papua. Kan selama ini pemerintah menggunakan paradigma berpikir positif gitu ya. Positif, dia selalu berpositif saja. Ketika ada duit sekian, dengan duit ini orang mampu tidak miskin. Oh, dengan kebijakan ini saya bisa mensejahterakan. Seolah-olah bimsalabim semua kebijakan itu bisa dilakukan. Tetapi di Papua kan berbeda pola pendekatannya. Pemahamannya juga berbeda. Apalagi pola yang dilakukan dengan kebijakan PSN ini menghadirkan ribuan militer. Dan itu dianggap militeristik. Diganggulah. Nah, kenapa wacana militer ini yang dianggap sangat sensitif oleh pemerintah dalam hal ini oknum ya? Karena yang bekerja di sana, pertama pemerintah sebagai regulatornya ya, oknum-oknum ini bekerja sebagai eksekutornya. Ini yang kemudian dianggap ada terjadi kong kali kong di dalam penyusunan PSN ini antara pemerintah yang syarat dengan oligarki kepentingan di situ. Jadi pemerintah berbicara sebagai regulator, ya pihak ketiga yang berbicara sebagai operator. Ini yang kemudian terjadi pengrusakan hutan, pembawakan, tersingkirnya masyarakat adat, pemasangan salib sampai dengan 1800. Salib sebagai bentuk simbol perlawanan. Artinya pemerintah sebenarnya harus berkaca dengan formulasi kebijakan yang telah mereka susun. Ini ada cacat di dalam implementasi kebijakan. Saya harap ini pemerintah dengan sutradara, karena ini penelitian ya. Ini bukan hanya film provokatif. Betul. Saya anggap. Ini dokumenter, ini berbasis riset dan ini ilmiah. Kenapa enggak kita duduk bersama? Walaupun pendekatan yang digunakan oleh pendekatan Bung dan Dwi Laksono itu adalah pendekatan antropolog dan pendekatan. Artinya kalau mau larang, buat film yang sama. Tidak. Atau membuat antitesa, boleh buat film. Tidak, ini gitu. Tidak bermaksud membuat film antara membenarkan atau menyalahkan. Iya. Bagi saya, akademisi, saya melihat ini persoalan yang terjadi hari ini. Faktanya demikian. Bukan persoalan siapa yang salah dan siapa yang benar. Bahwa di dalam implementasi kebijakan ada kesalahan yang dilakukan, inilah yang harus dibenarkan. Sehingga kenapa kebijakan publik itu memasukkan dimensi evaluasi, ya agar pemerintah berkaca bahwa tidak semua yang bersifat kebijakan publik itu mulus-mulus saja di dalam implementasinya. Berarti perlu ada evaluasi serius. Ada evaluasi serius di dalam pelaksanaan PSN. Pelaksanaan dari PSN ini. Gitu. Karena ya ini kan PSN sejatinya dia dapat mampu kemudian menjadi bagian untuk penguatan ketahanan pangan kita. Sehingga demikian. Ya, sehingga bisa jadi swasembada yang walaupun faktanya ya sebenarnya itu proyek berkaitan dengan ya energi terbarukan kita gitu. Nah, Mas Indra atau Dinda Indra kan Dinda Indra banyak nonton ya kaitan dengan itu, sangat detail lah nontonnya. Tadi juga sempat disinggung ada keterlibatan militer ya, artinya ada militeristik atau militerisme di dalam pola terjadinya pengalih fungsian itu yang dijadikan atau digunakan negara ya sebagai instrumen untuk pengamanannya. Itu gimana sih sennya atau apa yang bisa disampaikan berdasarkan yang sudah Dinda Indra tonton dalam film itu gitu. Mungkin bisa sedikit cerita keterlibatan militer itu seperti apa di film itu. Jadi kalau kita bicara muatan dalam film gitu ya, memang di sana itu
ada keterlibatan TNI dalam mengawal proyek strategis nasional. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat jumlah TNI yang dikirim di sana itu sejumlah 58.000. 58.000 TNI yang kemudian hadir di tanah Papua. Selain daripada kemudian sejak tahun 60 kita bicara tentang ada gerakan-gerakan OPM misalkan ya. Tetapi dalam studi kasus misalkan beberapa masyarakat adat ketika diwawancara juga itu mengatakan bahwa tugas TNI itu jauh dari itu di sana. Dalam artian mereka juga terlibat dalam proses mengawal proyek strategis nasional yang kemudian itu atas nama ketahanan pangan tadi gitu. Ada nggak pesan atau muatan yang memang di film itu menguatkan kayak gerakan-gerakan OPM atau gerakan-gerakan perlawanan sehingga sangat dikhawatirkan? Menurut Dinda sih sama sekali tidak ada Bang. Karena kenapa ya? Karena ini kan semacam ketakutan saja gitu ya. Kalau Dinda melihat sebenarnya film ini lebih konsen terhadap isu lingkungannya. Bagaimana kemudian masyarakat adat itu sumber penghidupannya kan dari hutan itu gitu. Nah, sehingga ketika kemudian kawasan itu dijadikan sebagai kawasan industri dengan kemudian membabat habis 2,5 juta hektar masyarakat adat, maka kemana lari masyarakat itu untuk hidup dan mencari penghidupan? Saya ingin bilang begini sebenarnya. Kalau itu kan reaksi ya atau respon. Kalau bicara takut dan tidak ya, bahwa ada pihak yang takut misalnya ya karena ya dipersepsikan negatif dalam itu. Saya nggak, kita belum ke sana atau kita nggak ingin ke sana gitu. Itu hak mereka ya. Nah, yang paling penting itu adalah karena Dinda Indra ini kan nonton film itu gitu. Yang paling kemudian salah satu dijadikan semacam anti atau kontra informasinya itu adalah di situ ada pesan untuk menguatkan OPM ya atau organisasi ya Papua Merdeka di situ. Di dalam itu ada nggak scene itu bahwa yang melawan di dalam proyek strategis itu adalah OPM gitu. Adalah ya organisasinya atau warga yang memang itu warga setempat itu organik gitu. Itu ada nggak? Dalam film sama sekali tidak. Jadi yang murni bersuara di situ itu adalah memang masyarakat adat yang hidup di situ gitu. Nah, kalau bicara respon ke ini kita perlu ini ke Bang Doktor. Nah, Bang Doktor, ya ini kan kita lagi-lagi coba membaca dan menganalisa persepsi ya atas respon atau respon yang sifatnya perspektif atau respon berdasarkan perspektif yang kita coba prediksi bagaimana sih ya pihak-pihak itu. Nah, menurut Bang Doktor itu bagaimana sih itu memang harus begitu ya? Artinya ini kan nggak ada juga nih sebenarnya yang kita khawatirkan bahwa ada pesan penguatan OPM atau membuat perlawanan menggiring agar terjadi hal-hal yang membelah bangsa ya. Itu gimana Bang Doktor lihatnya? Ya, film ini muncul pasca ketegangan Persipura versus Atiaksa FC ya. Kalau Anda nonton di Nah, jadi Persipura kalah 2-0 atau 1-0. Iya, betul. Di dalam artinya terjadi chaos lah ya. Seputar pertandingan dan membawa bendera Bintang Kejora. Ya sepak bola ini kan sama lah. Sosial masyarakat kita ditentukan juga oleh sepak bolanya. Kalau sepak bolanya menarik, pasti masyarakatnya juga menarik. Kalau sepak bolanya maju, pasti masyarakatnya juga maju. Nah, di supporter sepak bola kita lihat banyak yang membawa bendera Bintang Kejora. Ditambah ketika muncul film Pesta Babi ini. Pesta Babi ini kan simbol. Memang tidak ada narasi yang terlalu menunjukkan. Yang vulgar yang mengatakan bahwa terjadi penjajahan Indonesia terhadap tanah Papua misalnya oleh militer. Tetapi kalau dilihat dari judul itu judul, simbol yang digunakan, diksi yang digunakan itu cukup provokatif ya. Jika melihat dari pesta misalnya menggunakan palang salib, itu adalah simbol agama Kristiani. Pesta babi adalah suatu ritual adat tertentu yang hilang berdasarkan
dampak negatif dari proyek strategis nasional ini, ditambah dengan subjudulnya yang lebih nyelekit lah. Kolonialisme. Kolonialisme ini Dia- bahasanya, kolonialisme ini penjajahan Kolonialisme di zaman kita. di zaman kita. Artinya betul-betul penjajahan di atas dunia ini tidak harus dihapuskan. Artinya berganti moral saja. Kalau dulu kita oleh bangsa lain, sekarang oleh bangsa sendiri. Dan itu persis kata Soekarno. Ya, itu yang dipersepsikan respon. Tetapi di zaman-zaman hari ini ya kita harus lebih terbuka lah. Tidak dapat memanain dengan narasi-narasi tertentu, ya kita harus lebih fair lah dengan apa yang terjadi. Kalau memang intinya kebijakan yang baik itu adalah kebijakan yang diterima dan mendatangkan manfaat. Ya, pemerintah evaluasi diri juga, jangan sampai apa yang disampaikan oleh pejabat kita buat film tandingan, saya rasa bukan solusi ya. Pemerintah harus membuka mata, ini fakta, ini realita, ini yang terjadi di masyarakat Papua. Benahi segera apa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, lakukan pendekatan-pendekatan persuasif yang lebih humanis, jangan jadikan Papua itu sebagai tanah kosong, bukan Papua itu sebagai bagian dari saudara kita. Karena apa yang terjadi hari ini di tanah Papua kemungkinan akan terjadi dengan diri kita. Tidak menutup kemungkinan itu terjadi di daerah kita, dengan hari ini. diri kita dan sebagainya. Ini kenapa kemudian kekhawatiran saya muncul. Karena ada proyek strategis nasional juga kan. Karena ada proyek strategis nasional juga di daerah kita yang akan kita hadapi dalam waktu dekat. Baik. Kita nanti pemirsa kalau bicara proyek strategis nasional di Sumbawa Barat, apa yang sedikit di-spill oleh Bang Dokter, nanti kita perlu buat sesi khusus untuk itu. Atau buat tema khusus untuk menelaah atau mengupas bagaimana proyek strategis nasional di Sumbawa Barat. Baik, pemirsa, kita sudah tadi dengarkan bagaimana poin dari film Pesta Babi yang hari ini banyak penolakan dari oknum-oknum aparat atau para pihak atau pihak-pihak terkait. Ya, sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, artinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan terjadinya semacam kristenisasi ataupun ya jauh dari kultur kita, enggak juga. Artinya bahwa poinnya itu di film itu adalah ada perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, warga setempat terhadap adanya program yang berkaitan dengan proyek strategis nasional tentang ketahanan pangan yang sebenarnya itu mengarah kepada proyek untuk energi terbarukan sehingga harus mengalihfungsikan banyak kawasan yang luasnya itu sampai di 2,5 juta ya dan melibatkan militer. Oke, pemirsa, untuk sesi kita masih akan lanjutkan di sesi terakhir atau sesi ketiga nanti untuk kita bisa telah lebih dalam apa yang semestinya dilakukan dan bagaimana kita di Sumbawa Barat mengambil pelajaran atas isi dari film ini dan apa yang terjadi dari penolakan film ini sehingga tidak terjadi di tanah kita. Pemirsa Arki TV dimanapun berada, kita kembali lagi dalam satu program unggulan kita di Arki yaitu Kuliti Fakta dan Realitas atau Kupas. Tema kita pada sore hari ini adalah ya tadi tentang penolakan nobar film Pesta Babi. Tadi sudah banyak ulasan dari kedua narasumber kita, baik itu tentang apa motif dan kenapa terjadi penolakan dan berikutnya juga apa isi dari film itu. Sehingga poinnya tadi sebenarnya nggak ada yang harus dikhawatirkan. Nah, untuk itu pemirsa kita perlu dengarkan di sesi terakhir kita apa yang ingin disampaikan oleh narasumber kita dari perjalanan yang ada, baik itu terutama kalau ya teman-teman atau adik-adik di HMI sebagai ya, aktivis yang merupakan kontrol sosial, apa yang ingin disampaikan sebagai penutup dari podcast kita, silakan. Jadi terkait dengan mungkin langkah ke depan juga Abang ya, bahwa kita berharap tentu
ruang-ruang berpikir dan diskusi ini kan tidak perlu ada ya semacam ancaman, intimidasi atau intervensi yang sangat dikhawatirkan oleh pihak-pihak tertentu gitu. Nah, tentu kami dari mahasiswa ya menjadi bagian kami untuk membuka kajian-kajian, apalagi kalau kita bicara misalkan isu di tanah Papua, seperti yang disampaikan oleh Bang Heru juga salah satu mentor saya di kampus. Jadi ya bisa saja ini mengarah pada kondisi kita di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat gitu. Nah, sehingga pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa ini bagian dari kita menggugah kesadaran dan kepedulian kita terhadap berbagai isu. Dalam hal ini isu lingkungan misalkan, yang tentu kalau kita melihat begitu ya, jangan sampai bencana alam yang terjadi di Sumatera dan Aceh misalkan, itu juga terjadi di wilayah kita atau wilayah yang lain gitu, karena adanya proyek-proyek yang menguntungkan oligarki kekuasaan. Artinya kita perlu lebih kritis. Perlu lebih kritis, Bang. Baik. Dan tidak gentar. Oke, itu poinnya. Jangan sampai gentar, Ketua. Siap. Oke, Bang Dokter. Belum sempurna ini kalau kita belum mendengarkan closing statement dari Bang Dokter. Ini ya supaya nggak terjadi yang gini-gini lagi itu, kita ini kan juga sangat egaliter ya. Tapi di satu sisi ya tentu adanya hal-hal seperti ini sepertinya menggugurkan prinsip kehidupan kita di Sumbawa Barat yang sangat egaliter itu gitu. Apa catatan kritisnya sebagai penutup dari statement Bang Dokter? Kalau ada oknum-oknum yang aneh-aneh itu terlihat tidak pernah ikut pengasinan. Oh gitu ya? Iya. Kalau ada oknum aktor yang aneh-aneh di Sumbawa Barat, saya yakin tidak pernah ikut dalam forum yasinan. Iya. Kan forum yasinan itu forum layanan inklusif, Inklusif, artinya dia terbuka siapapun. Kabupaten dan pemerintah secara umum saja terbuka, ya kenapa enggak teman-teman dari bebas keamanan juga lebih terbuka lah. Bupati tidak ada sesuatu yang daerah ini kan dibuka dengan forum yasinan, dengan semangat peradaban fitrah ya, dengan pariri lema bariri ya, kebersamaan dengan semangat gotong royong. Hal-hal kesalahpahaman itu sebenarnya harus diduduki secara bersama-sama tanpa mengambil referensi dari daerah-daerah lain ya. Konon sesuatu yang belum dipahami seolah-olah itu dinyatakan bersalah dan tidak benar. Ini yang menurut saya secara kelembagaan harus segera diperbaiki. Tidak boleh lagi terjadi hal-hal seperti ini karena akan mencoreng ketertiban, kenyamanan, keamanan di Sumbawa Barat ke depan. Saya harap semua pihak bisa menahan diri. Ini tidak usah kita besar-besarkan lagi. Ini saya yakin kita duduk bersama lebih nyaman, lebih santai, dan lebih menarik lah di Sumbawa Barat ke depannya. Harapan saya demikian, Bang. Baik, terima kasih Bang Dokter. Ya, bicara demokrasi itu sebenarnya bukan hanya bicara tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi, tapi juga kedewasaan kita dalam mendengar dan bertindak ya. Sehingga ya kita betul-betul menjadikan Indonesia ataupun Sumbawa Barat ini menjadi daerah yang damai, atau dalam bahasa Bupati dulu itu kan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik pemirsa Arki TV dimanapun berada, demikian untuk podcast kita pada sore hari ini. Kami di sini hanya menginformasikan, atau di sini kami hanya mengupas. Selebihnya tentu semua kita atau pemirsa Arki TV yang menyimpulkan. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.